Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan subuh di hari yang keempat, mudah-mudahan Allah terima iman Islam kita, Allah terima puasa kita, Allah terima doa kita, karena di bulan inilah kesempatan emas itu Allah berikan kepada kita sebagai rahmat, kasih sayangnya Ar-Rahman Ar-Rahim kepada kita. Oleh karena itu, kalau kita gunakan setiap menit, setiap detik, setiap kesempatan ini untuk memaksimalkan kebaikan, mengharapkan kebaikan hanya kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan ini adalah titik balik bagi kita, agar kita kemudian selanjutnya di bulan Ramadan mengisi hari-hari kita dengan tinta emas. Jamaah sekalian, Allah mengingatkan kepada kita bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah, yakni surat Al-Alaq, di Gua Hira. Rasulullah yang pertama tidak melihat tulisan, tapi dibimbing mendengarkan Jibril bacaan surat Al-Alaq. Yang kedua, Rasulullah tidak melihat tulisan, tetapi Rasulullah berdialog dengan firman Allah surat Al-Alaq tersebut. Mendengar, berdialog. Hari ini jamaah sekalian, seringkali kita berhenti pada literal Al-Quran. Kita membacanya, kita mengulang-ulangnya, akan menghafalkannya. Tapi ketika kita berhenti kepada literal Al-Quran, pada hakikatnya kita mereduksi esensi Al-Quran itu diturunkan. Maka sejatinya Al-Quran itu adalah dialog. Di antara pengajaran tentang dialog ini adalah ketika kita diajarkan dengan satu penjelasan informasi bahwa surat Al-Fatihah yang kita baca setiap hari itu adalah bentuk dialog setiap hamba kepada Rabb-nya secara langsung.
Maka dikatakan ketika seseorang sholat itu pada hakikatnya dia sedang mi'raj dan yunaji rabbah, mendekat kepada Allah untuk berdialog kepada Allah. Dari itu Allah menyediakan satu mediasi di mana kita mendapatkan informasi bahwa pada saat-saat tertentu, yang pertama Allah turun ke langit dunia. Yang kedua, malaikat Allah di dua waktu, mohon dikoreksi, asar dan di malam hari, turun ke langit dunia malaikat. Siapakah di antara hamba-hambaku yang masih berdialog, memohon kepada Rabb? Dimensi ini sepertinya kita menghadapi satu kenyataan yang hanya bisa dipahami dengan iman. Padahal sesungguhnya jamaah sekalian, Allah katakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahu. Kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami pada sudut-sudut kehidupan fil afaqi wa fi anfusihim, dan pada diri kalian. Jadi jamaah sekalian, kalau sebagaimana saya sampaikan ya, penelitian di dunia barat pada hari ini itu sampai kepada satu kesimpulan. Di antaranya adalah kebahagiaan itu meningkat ketika seseorang itu menginginkan kebahagiaan orang lain. Ini kan masalahnya pengaruh iman. Ketika seseorang itu mengamalkan nilai-nilai iman, maka kebahagiaan itu meningkat. Memang Barat tidak, pada penelitiannya tidak menggunakan ayat-ayat Allah, tapi mempengaruhi secara psikologi bahwa ketika seseorang itu memiliki kepedulian, memiliki sikap kasih sayang kepada orang lain, kebahagiaan pada dirinya meningkat. Kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai kalian mencintai diri saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. La yu'minu ahadukum. Enggak usah ngakulah paling rajin ke masjid, aktif ke masjid, jadi pengurus masjid, jadi pengurus yayasan. Enggak usah sampai situ. Iman saja jamaah sekalian tidak diakui kalau kita tidak memiliki kepedulian kepada saudara kita. Imam Nawawi menyebutkan hadis ini dengan satu literasi yang indah sekali, bahwa kesempurnaan iman seseorang itu terkait kebersihan hati dari hasad, dengki, dan benci. Sedangkan penelitian neuroscience, jadi sains tentang saraf-saraf di otak ini jamaah sekalian, ini dikatakan bahwa kasih sayang itu dapat mempengaruhi struktur aktivitas otak kita. Bayangkan jamaah sekalian. Fraktal itu pernah dikutip oleh Ustadz Mahmud. Otak itu bentuknya kayak cacing-cacing bertumpuk. Kalau
di zoom lagi, bentuknya seperti itu lagi. Kalau di zoom lagi, bentuknya seperti itu lagi. Terus sampai kedalaman yang tidak bisa dilihat oleh mata, tapi hanya bisa dilihat oleh kamera mikroskopik. Struktur itu jamaah sekalian, dia akan menjadi lebih baik ketika dia memiliki iman. Dan ketika imannya mengajak untuk peduli pada yang lain. Ini baru satu hadis jamaah sekalian. Jadi kalau hari ini kita ingin memiliki otak yang baik, struktur otak yang rapihnya membuat kita nggak gampang stroke atau yang lain. Salah satunya adalah dari sekian banyak sayangi saudaranya. Kalau di masjid ini sampai ada yang tidak bisa makan, tapi saldo kas kita berpuluh-puluh juta, ada yang salah ya mas sekalian. Maka kita harus lebih bekerja keras lagi. Bagaimana masjid ini membangun bukan hanya imam sholat. Jadi sholat yang kita lakukan itu harus terimplementasi, kata Ustadz Bani Hashim kemarin dalam menjelaskan surat Al-Ma'un. Ini tantangan bagi kita jemaah sekalian, dan tidak bisa diselesaikan oleh 1-2 orang, apalagi sekedar pengurus. Oleh kita semua jemaah sekalian, Anda dan saya punya kewajiban yang sama besarnya. Apalagi kata Rasulullah, al-muslim akhul muslim kal bunyan. Nah jemaah sekalian, ini hadis yang Hasan Gharib dari At-Tirmizi nomor 1929 ketika Allah mengatakan Ar-Rahimu yarhamuhumur rahman. Orang yang memiliki kasih sayang, dia akan dikasihi oleh Allah Ar-Rahman. Gak penting jamaah sekalian. Apalagi dijelaskan Ustaz Bani Hashim kemarin itu mengenai kalau kita beramal untuk orang lain, kita riya. Kalau kita meninggalkan amal untuk orang lain, kita syirik. Artinya apa jamaah sekalian? Taukan saja apa yang kita lakukan, biar Allah saja menilai. Kita berbuat. Jaga itu. Tautkan itu terus. Sehingga kita selamat dari riya, apalagi syirik. Allah katakan waqul malu ala makanatikum. Dan berbuatlah kalian sesuai kadar, posisi, tempat-tempat kalian. Maka Allah dan orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa amal yang kita lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahimu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Barang siapa yang mencintai manusia di dunia, maka yang di langit akan mencintai kita. Imam Ibnu Qayyim dalam Madarij as-Salikin, as-Salihin, rahmat adalah sifat yang menimbulkan ketenangan hati. Nah, jamaah sekalian, apa relevansinya ini dengan prolog tadi bahwa Al-Quran adalah dialog. Kemudian pertama kali Allah langsung mengaktifasi salah satu fungsi yang dikatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, dan kata Allah wa fi anfusihim afala tubsirun, dan pada diri kalian apakah kalian tidak memperhatikan. Rasulullah mendengar ada aktivitas mendengar ketika Al-Quran pertama kali turun kepada kita, kepada Rasulullah, kemudian sampai kepada kita. Maka pada hari ini jamaah sekalian, mendengarkan Al-Quran adalah
salah satu bentuk dialog kita yang pertama. Maka Allah itu meminta kepada kita apabila dibaca Al-Quran, wa ansitu la'alakum turhamun. Fa'iza Al-Quran, wa ansitu. Kalau lagi dibaca atau terdengar atau ada yang membacakan Al-Quran, perhatikan. Maka Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Jadi tidak bisa kita mendengarkan sebuah taklim sambil ngobrol, sambil ngopi, sambil merokok. Kemudian kita mendapatkan rahmat, tidak jamaah sekalian. Demi Allah, dengarkan, duduk di majelis, dapatkan rahmat dan kasih sayang Allah dan kemuliaan di dalam majelis. Nah, ini sebagai satu landasan kita jamaah sekalian dalam di bulan Ramadan ini. Mari kita tadarus, mari kita ngederes, tetapi ngederes kita kali ini tambahkan dengan dialog. Bagaimana caranya? Cara yang paling awal bisa kita lakukan, buka terjemah. Cari terjemah yang terbaik. Baca Al-Quran, baca terjemahnya kalau kita belum paham artinya. Kemudian kita resapi bahwa kita sedang berdialog kepada Allah. Atau kita hayati bahwa Al-Quran itu sejatinya turun ketika kita baca untuk kita. Karena kesempatan untuk membaca itu tidak setiap orang bisa mendapatkan. Artinya apa jemaah sekalian? Kalau pada saat tertentu kita buka Al-Quran, kemudian kita membaca dan membaca artinya, hidayah Allah sedang sampai kepada kita. Persoalannya hidayah itu akan kita optimalkan atau tidak. Apakah dia akan berubah menjadi taufik atau tidak? Karena hidayah Allah itu seringkali datang kepada kita, tapi kita abaikan, kita lewatkan jemaah sekalian. Maka jadikanlah hidayah itu sampai kepada diri kita dengan mengoptimalkan peluang dan kesempatan itu yang telah Allah berikan kepada kita. Dan akhirnya kita bisa merasakan dialog. Di bulan Ramadan ini jemaah sekalian, kesempatannya kita duduk bersimpuh di sejadah-sejadah kita sambil membuka Al-Quran. Nah jemaah sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin kita akan sampai kepada, kalau Allah katakan wa fi anfusikum, diri jemaah sekalian, maka seluruh diri kita ini adalah ayat-ayat Allah. Bagaimana Allah merelasikan misalkan surat Al-Waqiah dengan surat Yasin. Di sana Allah berbicara tentang tantangan Allah kepada kita. Percaya enggak kalau Allah bisa menghancurkan tulang belulang kita, kemudian nanti Allah kumpulkan bahkan jari jemari kita. Allah sebutkan jari jemari kita dalam surat Al-Waqiah ini karena tangan dan kaki yang disebutkan di dalam surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Bagaimana Pak lanjutannya Pak? Wa tukallimuna aydihim wa tashhaduna arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika pada hari mulut dikunci, tapi kaki dan tangan